Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tahun Baru Hidup Rukun. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan pembantahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada banyak permohonan kami di awal-awal tahun minggu-minggu pertama. Namun kami biarlah punya sebuah visi untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, tidak hanya meminta segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tahun baru dengan banyak harapan. Hari ini adalah Rabu 8 Januari. Kita baru memasuki hari yang ke-8 di dalam suasana tahun baru ini. Ada banyak permohonan yang kita sampaikan. Kita ingin lebih sehat, kita ingin lebih lancar, usaha kita semakin baik, pemasukan kita juga semakin baik, atau punya harapan tahun ini supaya Tuhan boleh memberikan kepada saya kendaraan, mungkin motor, mungkin mobil, atau rumah, atau toko yang saya sedang usahakan lebih maju daripada tahun lalu, atau pekerjaan saya supaya lebih meningkat. Harapan-harapan itu tentunya Tuhan dengar, dan Tuhan akan mampu mengabulkan segala sesuatunya dalam waktu singkat dengan tangannya yang maha sempurna dan maha ajaib. Namun adakah sesuatu yang kita mohonkan di tahun baru ini yang terjadi sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 17, lebih baik sekerat roti ayat pertama kering disertai dengan keterantraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Adakah permohonan kita ya Tuhan di tahun-tahun suasana yang baru ini? Kami mengalami sebuah kehidupan yang rukun, kehidupan yang saling mengerti, kehidupan yang saling menopang, khususnya di dalam keluarga maupun juga di dalam komunitas lain, di tempat pekerjaan, di tempat di mana kita berada, menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar setiap kita masing-masing. Adakah lebih banyak keributan, perbantahan, pertengkaran, ketidakcocokan, sikap egois ingin menang sendiri, atau kemudian kerukunan? Yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133, kalau engkau rukun, engkau sedang menurunkan embun dari gunung Hermon ke gunung Sion, seperti minyak yang diurapi dari kejanggut Harun ke leher jubahnya sampai kepada seluruh bagian daripada tubuhnya. Itu adalah bagian sangat indah. Keharuman itu diidentikan juga dengan kerukunan. Kerukunan adalah sesuatu persembahan yang terbaik, persembahan yang harum untuk Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita tengok adakah luka-luka yang ditimbulkan dari keributan yang ditimbulkan dalam rumah tangga kita. Apakah materi itu jauh lebih penting? Firman Tuhan berkata, lebih baik sekerat roti kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Kita punya segala-galanya, namun kita miskin di dalam relasi, kita miskin di dalam pengertian, kita miskin di dalam memaafkan, kita miskin di dalam kemudian saling mengalah. Yang kita kembangkan adalah egois, saling ingin menang sendiri, saling menuduh, saling menyakiti, saling mengfitnah, saling merusak satu dengan yang lain. Di dalam posisi seperti demikian, bagaimana mungkin Allah bisa dipermuliakan? Sekalipun Allah tidak bisa dipermalukan, tapi sesungguhnya orang bisa tersandung dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi hidup kita tidak mencerminkan karakter Kristus, tetapi justru adalah karakter kegelapan. Hidup sebagai orang-orang malam, bukan anak-anak siang. Hidup sebagai orang-orang gelap, bukan sebagai anak-anak terang. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah segala motivasi, harapan yang kita tuju, kita boleh mengingat apa yang tercatat dalam Amsal 17 ayat yang pertama. Apa yang firman Tuhan katakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai perbantahan. Saya pernah mengenal satu keluarga yang sangat kaya raya. Anaknya ada 5. Setiap anak itu punya kamar masing-masing. Kalau boleh dikatakan saking kayanya, setiap kamar itu udah seperti rumah sendiri. Di dalamnya itu ada lengkap semuanya. Ada kamar mandi sendiri, tentunya ada ranjang, ada tempat belajar. Jadi, kamar itu bisa untuk tinggal menjadi rumah di dalamnya. Sedemikian luar biasa. Tetapi mereka tidak bahagia. Ada satu anak yang ketiga, anak tengah itu seringkali kemudian berkunjung untuk ngobrol dengan supir yang ada di gereja. Dan saya tahu dengan jelas kondisi tempat supir itu memang sangat bau karena memang dia tidak jaga kebersihan. Tempatnya juga sempit, agak lembab. Dia juga tidak mau membersihkannya, tidak mau membukanya.
Tapi anak orang kaya ini yang punya rumah dan kamar sendiri yang sangat mewah, dia bisa tertidur lelap di ranjang daripada supir gereja tersebut yang tidak menjaga kebersihan. Bau yang kurang baik di kamar tersebut ternyata membuat dia tetap tidur nyenyak. Mengapa? Karena diterima oleh sang supir ini. Dimengerti menjadi sebuah persahabatan antara anak orang kaya dengan supir yang ada di gereja dengan kondisi yang tidak memadai karena dia tidak jaga kebersihan. Sahabat seperjalanan, apa yang didapatkan oleh anak ini? Yaitu ketentraman. Sehingga apa yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat yang pertama, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Allah akan dipermuliakan lewat kerukunan. Bahkan dalam kekurangan, tatkala kita bisa saling mengerti, itu menjadi imun. Bagaimana hidup bisa kuat menghadapi segala sesuatunya. Kita melihat ada orang yang bunuh diri, mungkin karena kemiskinan dia. Tapi ada orang yang bunuh diri karena kesepian, padahal dia punya segala-galanya. Dia hidup merasa tidak berarti, di hidup tertolak sana sini. Semua relasi hubungan dikait-mengait dengan kekayaan. Tatkala anak yang lain bisa mencari uang dengan baik dihargai oleh orang tuanya. Tapi anak yang punya keterbatasan dalam kemampuan berbisnis, dia tidak bisa maju seperti mungkin anak yang lainnya. Maka kemudian disisihkan oleh orang tuanya, dianggap dia tidak berhasil. Dia mungkin disebut tidak layak menjadi anak orang tuanya. Karena ambisi orang tuanya itu harus diikuti oleh anak-anaknya. Bayangkan betapa bahayanya tatkala hidup ini hanya berorientasi materi, keberhasilan, kemajuan, kekayaan. Namun satu dengan yang lain tidak punya sebuah kerukunan, tidak bisa saling mengerti, tidak bisa saling memaafkan. Hidup satu dengan yang lain saling menyakiti, hidup satu dengan yang lain saling melukai, khususnya di dalam koridor rumah tangga. Sahabat seperjalanan, perbaiki rumah tangga kita masing-masing, hubungan suami istri, mantu mertua, kakak dan adik, termasuk juga di dalam relasi-relasi yang lain. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghubungkan kembali relasi yang sudah rusak. Itu di dalam diri Kristus. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah, Kristus datang membangun relasi, dirukunkan kembali, disatukan kembali. Manusia berdosa dengan Allah yang kudus dan suci. Ada seakan-akan ketidakadilan. Mengapa harus inisiatif dari Allah, bukan dari manusia yang bersalah dan berdosa? Tetapi itulah sifat daripada Kristus yang memang memberi dirinya, mengorban dirinya untuk menyelamatkan kita, agar kita hidup rukun, dipersekutukan kembali dengan Allah yang kudus, dipersekutukan satu dengan yang lain dalam sebuah kehidupan yang memuliakan Allah, di dalam kerukunan. Kembali pada ayat yang pertama, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Hari ini Rabu 8 Januari, biar kita boleh bertekad, ya Tuhan, jadikanlah rumah tanggaku, komunitasku, keberadaanku dimanapun, makin hari makin ada kerukunan, bisa saling kerjasama, ada keindahan yang terjadi, bukan saling melukai, bukan saling menghancurkan, bukan saling menghina, dan bukan saling menghabisi. Karena di dalam Tuhan ada kerukunan, ada relasi yang terbangun, ada kekudusan, ada kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Kami ingin hidup di tahun baru ini, hidup dalam kerukunan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.